Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah berdoa lihat buku? Karena kadang-kadang bingung apa yang mau disampaikan. Masya Allah. Jawabannya adalah boleh. Bahkan justru saya meminta teman-teman semuanya untuk mencatat doanya dalam bentuk tulisan dan membacanya setiap habis sholat atau di wilayah dan waktu tempat mustajab doa. Atau teman-teman bisa bawa namanya buku atau buku Majmu' Syarif atau buku doa-doa lainnya untuk membaca setiap habis sholat atau di tempat-tempat mustajab. So far sampai sekarang pun saya kalau berdoa masih menuliskan sebelum saya melakukan sholat. Misalnya pengen sholat hajat, saya selalu doa. Misalnya pengen doa ini, saya selalu tulis. Dan kemudian doa itu saya sampaikan, kalau lupa bisa saya baca. Sehingga kita nggak bingung saat berdoa dan itu sangat dibolehkan. Kadang-kadang memori kita nggak sanggup untuk menampung keinginan kita. Boleh nggak sih punya keinginan yang banyak? Boleh, tapi jangan lupa akhirat aja. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pengen rutin belajar sedekah subuh, tapi suka lupa, jadi nggak rutin. Itu gimana? Masya Allah. Yang saya pikir sedekah subuh lupa bukan cuman mbak ini deh. Rata-rata yang kita pengen belajar sedekah subuh pasti lupa. Yang ngerasain hal yang sama seperti ibu ini boleh tulis di kolom komen ya. Bahwa memang yang namanya konsisten perlu dilatih loh. Ya konsisten aja. 2000 lupa. Nggak apa-apa, rapel besoknya. Coba lagi 2000 wajar kok lupa karena belum terbiasa. Sampai kapan? Sampai kita nggak punya pikiran lagi untuk mengerjakannya. Ibarat orang yang masuk kamar mandi langsung ambil odol dan gosok gigi. Tidak pernah lupa. Semua udah nggak pakai pikiran. Ibarat orang yang sholat baca Al-Fatihah. Tidak pernah lupa karena sudah konsisten. Jadi lupa itu wajar karena kita belum terbiasa. Coba aja lagi, gagal, coba lagi, lupa, ulangi lagi. Semoga bermanfaat. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, kalau sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat itu 22 atau 4? Maka jawabannya 22 bagus kok. Biar teman-teman gak bingung. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, niat lagi. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau mau dilakukan 4 rakaat sekaligus bisa. Tapi caranya nggak sama kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Susah kan? Mungkin ada lebih baiknya teman-teman 2 aja deh. Toh Rasulullah pernah bersabda qiyamul lail matna. 2 aja cukup kok. Semoga bermanfaat. Nah oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya di perantauan. Saya kumpulkan sedekah subuh di rumah. Lalu kemudian sekali sebulan saya transfer ke kampung saya. Boleh nggak? Tentu boleh. Pokoknya sedekah subuh itu untuk siapapun boleh. Ditransfer juga boleh. Kumpulkan aja di rumah. 2000. Nanti setelah terkumpul baru diserahkan. Nah untuk menyerahkan sedekah subuh ini banyak sekali caranya. Ya, yang pertama boleh ditransfer, boleh dikasih ke teman, traktir makan teman, kasih makan kucing, kasih ke orang tua, pokoknya free aja. Yang penting bukan untuk kita, untuk orang. Sedekah subuh untuk bayar hutang saya, itu bukan sedekah, itu namanya tabungan. Sedekah subuh untuk kurban saya, itu namanya tabungan kurban. Sedekah subuh untuk bayar hutang saya, itu namanya tabungan. Tapi sedekah subuh untuk kurbankan orang lain, sedekah subuh untuk hutang orang lain, sedekah subuh untuk
untuk umrohkan orang lain. Nah itu baru namanya sedekah. Jadi sedekah itu harus untuk orang, diniatkan karena Allah, dan uangnya harus uang yang halal. Semoga sudah lebih paham ya dengan syiar sedekah subuh ini, dan semoga semangat untuk melakukan sedekah subuh. Jumlahnya kecil terus akan merubah takdir kita. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sedekah subuh diniatkan untuk orang tua boleh nggak? Oke, teman-teman jangan skip video ini penting banget loh. Beda niat dengan doa. Niat cuman boleh satu, untuk Allah. Boleh nggak sedekah subuh diniatkan untuk orang tua? Jangan begitu. Boleh nggak sedekah subuh diniatkan untuk anak? Jangan begitu. Niat adalah satu, hanya untuk Allah. Oke, saya pelan-pelan nih. Misalnya niat sholat subuh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil, wajib atas sunnah atasku karena Allah, atau wajib atasku karena Allah. Niat cuma satu, hanya untuk Allah, nggak boleh berubah. Tapi doa boleh macam-macam. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sedekah didoakan untuk orang tua yang meninggal? Kalau doa boleh macam-macam. Contoh, saya niat sedekah untuk Allah. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Orang tuaku sehatkan. Kemudian keluargaku amankan. Rezekiku lancarkan. Boleh. Jadi lebih tepatnya sedekah subuh niatnya untuk Allah. Doanya boleh macam-macam. Baca Quran niatnya untuk Allah. Doanya macam-macam. Sedekah niatnya untuk Allah, doanya macam-macam. Kalau doa boleh macam-macam, tapi niat cuma satu, untuk Allah. Semoga udah tahu ya, beda mana niat, mana doa. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.